Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab tidak hanya Lazarus yang telah dibangkitkan dari kematian, tetapi ada 7 orang yang dicatat di Alkitab yang telah dibangkitkan dari kematian. Walaupun kita tahu tentu saja sebenarnya ada lebih dari 7 orang yang telah dibangkitkan dari kematian. Karena di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada kehidupan. Tetapi memang yang dicatat di dalam Alkitab hanya ada 7 orang. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 21 ayat 25 berkata, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi ada banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi kalau semuanya dicatat satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat seluruh kitab yang harus ditulis itu. Jadi yang ditulis di Alkitab hanya beberapa orang saja. Nah, sekarang siapa saja yang telah dibangkitkan dari kematian? Kita mulai dari kitab Perjanjian Lama. Yang pertama adalah anak dari janda Sarfat. Kita tahu janda dari Sarfat ini adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk menolong Nabi Elia selama masa kelaparan. Dia hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit, tetapi dia tetap melepaskan haknya untuk memberikan yang terutama dan pertama untuk Nabi Elia lebih dahulu. Dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa Tuhan membuat mujizat di dalam rumah janda Sarfat ini. Karena tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu tidak pernah habis sampai masa kelaparan itu selesai. Nah, anak dari janda Sarfat ini mati. Saudara bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 24. Janda Sarfat ini memiliki anak hanya satu yang saat itu mengalami sakit keras sampai dia mati. Lalu Elia mendoakan anak tersebut dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Jadi, anak ini bangkit dari kematiannya setelah Elia berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah anak dari seorang perempuan Sunem. Saudara bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Bagaimana saat itu anak dari perempuan Sunem ini mati. Lalu Nabi Elisa berdoa dan membangkitkan dia dari kematian. Dan cara Elisa untuk membangkitkan anak ini dari kematian mirip sekali dengan cara Nabi Elia membangkitkan anak dari janda Sarfat. Ya, kita tahu bahwa Elisa menerima urapan dari Elia. Elisa menerima warisan urapan dari Nabi Elia melalui jubah Nabi Elia yang dia lemparkan kepada Elisa pada waktu Nabi Elia terangkat ke surga. Sehingga dia punya pengurapan yang sama seperti yang dimiliki oleh Nabi Elia. Yang ketiga, orang yang dibangkitkan dari kematian di dalam Alkitab adalah anaknya Yairus, yang tertulis di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat Yahudi. Jadi saat itu Yairus datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa anak perempuannya sedang sakit keras, dan dia mohon kepada Tuhan Yesus supaya ia datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya dari sakit keras itu. Pada saat Yesus mendengar permohonan Yairus itu, maka Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dan ada banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Sehingga hal ini menghalangi Yesus untuk bisa segera sampai ke rumah Yairus. Karena ada banyak orang mengerumuni Yesus. Nah, karena Yesus terhalang untuk cepat nyampe ke rumah Yairus, tiba-tiba anggota keluarga Yairus datang memberitahukan kepada Yesus
bahwa anak Yairus sudah meninggal. Jadi seakan-akan Yesus itu datang terlambat karena anak itu sudah keburu meninggal. Tapi Yesus berkata kepada Yairus bahwa jangan takut, percaya saja. Dan Yairus mencoba untuk percaya. Ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Yairus, ia mendapati sudah banyak orang yang menangis dan meratap karena anak itu sudah mati. Anak itu berumur 12 tahun. Lalu Tuhan Yesus mengusir semua orang keluar dan berkata bahwa anak itu hanya tidur. Sehingga semua orang mentertawakan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus memegang tangan anak itu dan berkata di dalam bahasa Aram. Bahasa Aram adalah bahasa sehari-hari Tuhan Yesus. Yesus berkata, Talita kum, yang artinya, hai anak, bangunlah. Dan anak itu pun bangkit dan hidup kembali dan dia minta makan. Luar biasa ya. Lalu yang keempat, seseorang yang dibangkitkan dari kematian adalah anak janda di Nain. Banyak sekali ya yang dibangkitkan adalah anak-anak. Yang ditulis di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Jadi suatu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya memasuki kota yang bernama Nain. Nah, seperti biasa, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, ketika Yesus berada di dekat pintu gerbang kota Nain, Yesus melihat ada banyak orang-orang yang sedang berjalan membawa tandu jenazah. Karena mereka akan memakamkan jenazah itu di luar kota. Di dalam tandu itu ada seorang anak muda. Jadi yang mati adalah anak muda. Anak itu adalah anak tunggal dari seorang janda. Janda itu menangisi kematian anaknya karena bagi dia tentu saja anak ini adalah harta satu-satunya bagi dia. Karena dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dia janda dan anaknya hanya satu. Masakan meninggal juga. Melihat hal itu, Tuhan Yesus sangat tersentuh hatinya. Ia berbelas kasihan kepada janda itu. Sehingga Yesus berkata kepadanya, jangan menangis. Maka Yesus menghampiri anak muda yang mati itu. Sementara para pengusungnya berhenti. Lalu Yesus berkata kepada anak yang mati itu, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka anak muda yang mati itu pun bangkit dan hidup kembali. Ia mulai duduk dan mulai berbicara kepada banyak orang. Lalu Tuhan Yesus menyerahkan anak muda itu kepada ibunya. Nah, kemudian yang kelima adalah Lazarus. Nah, kita semuanya tentu hafal kalau cerita tentang Lazarus ini. Di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Kita tahu bahwa suatu hari Lazarus, orang yang dikasih oleh Yesus, mati. Lazarus adalah saudara laki-laki dari kakak beradik yang bernama Maria dan Marta. Dan kita tahu Yesus suka sekali untuk mampir ke rumah ini. Karena Maria, Marta, dan Lazarus sangat mengasihi Yesus. Demikian juga Yesus mengasihi mereka. Suatu hari, Lazarus sakit keras. Tetapi dengan sengaja, Tuhan Yesus tidak segera datang ke rumah Lazarus untuk mendoakan dia supaya dia sembuh. Malah kemudian Lazarus mati. Dan kita tahu selanjutnya, setelah 4 hari Lazarus mati dan sudah dikuburkan, baru Yesus datang. Yesus menanyakan di mana Lazarus dikuburkan. Lalu Maria, Marta, dan semua orang membawa Yesus di tempat di mana Lazarus dikuburkan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu mengangkat batu yang menutupi kubur Lazarus. Maka Yesus berdoa kepada Bapanya. Sesudah itu ia berteriak dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Dan tiba-tiba Lazarus bangkit dan keluar dari kuburnya dengan kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Sehingga Tuhan memerintahkan kepada orang-orang itu untuk melepaskan atau membuka kain-kain kafan yang menutupi Lazarus. Yang keenam, orang yang dibangkitkan dari kematian adalah Tabita atau Dorcas.
Saudara bisa membacanya di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Tabita adalah seorang Kristen yang berada di kota Yope. Tabita itu adalah nama Ibrani, sedangkan nama Yunaninya adalah Dorcas. Tabita ini dikenal sebagai seseorang yang suka menolong orang lain. Dia suka bersedekah, bahkan dia suka membuat pakaian-pakaian untuk orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Tabita atau Dorcas ini sakit lalu meninggal. Maka orang-orang Kristen yang ada di Yope memanggil Petrus supaya dia berdoa untuk Tabita, karena mereka semua masih membutuhkan keberadaan Tabita, karena selama ini Tabita banyak menolong orang-orang yang kekurangan, banyak sekali menjadi berkat. Lalu saat Petrus berada di rumah Tabita, ia menyuruh semua orang keluar. Lalu Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dan dia berteriak, "Tabita, bangkitlah." Dan pada saat itu, Tabita tiba-tiba bangkit dari kematiannya. Ia membuka matanya, lalu dia duduk. Kemudian Petrus membantunya berdiri, dan kemudian Petrus membawa kepada orang-orang percaya yang ada di Yope. Peristiwa kebangkitan Tabita ini tersiar ke seluruh Yope, sehingga ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Yang ketujuh adalah Eutikus. Eutikus juga dibangkitkan dari kematian. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 7-12. Pada suatu hari, Rasul Paulus sedang mengadakan perjalanan penginjilan ke sebuah daerah, dan ia melewati wilayah Troas, di mana banyak orang percaya yang berada di sana. Nah, pada hari pertama dalam minggu itu, Paulus berkumpul dengan orang-orang percaya di Troas. Dia berkhotbah sampai larut malam, karena dia besoknya harus pergi. Jadi Paulus berkhotbah sampai larut malam. Jadi hari itu Paulus berkhotbah sangat lama, dan saat itu Eutikus, seorang jemaat muda, ikut mendengarkan Paulus. Ia duduk di jendela di lantai 3 tempat mereka berkumpul. Keren ya, karena pada zaman itu sudah ada rumah-rumah bertingkat. Ya, sama sih dengan Candi Borobudur juga bertingkat. Karena Paulus lama berbicara, jadi Eutikus itu ngantuk. Karena ngantuk, dia kemudian terjatuh dari jendela. Dan dikatakan Eutikus itu meninggal. Ya pastilah, karena dia jatuh dari lantai 3. Wow, untung cuma mati, nggak sampai gagar otak dan sebagainya. Ya, ini pelajaran buat pengkhotbah. Jangan khotbah lama-lama, kecuali Anda punya karunia membangkitkan orang mati. Melihat hal itu, Paulus turun ke bawah. Ia mendekap anak muda itu dan menghidupkannya kembali. Jadi, Eutikus bangkit. Dia hidup karena mujizat Tuhan terjadi. Nah, kita melihat di dalam Yesus ada banyak mujizat terjadi dan ada banyak orang yang dibangkitkan dari kematian. Di Alkitab hanya ditulis 7 orang, tetapi sebenarnya kita percaya ada banyak orang yang dibangkitkan dari kematian yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Bahkan sampai hari ini pun ada banyak mujizat terjadi di mana orang-orang yang mati dibangkitkan. Kalau itu memang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memakai orang-orang percaya untuk membangkitkan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bangkit dari kematian. Jadi kita memiliki Tuhan yang sangat keren, yaitu Tuhan Yesus. Jangan lupa subscribe.